telah sampailah kepada puncak acara dua. Yang terakhir nanti Kiai Haji Nawawi sama sarjana Al-Qur'an. Dia pribadi ngupload di grup temen hayang ngilir eta kana irung Ustaz Zaki Mirza saking mancung meureun tinggalin na grupnya di-sharekeun tong diciwit kade pas naik ke Bandung grebegkeun ngilir. Ini ningali kaset na TV kan ya ini ningali aslina urang tingali lah sasarengan. Dia teh paham nu dibacaan Al-Qur'an teh paham teh? Nyata nah hati Allah-Allahan gitu. Saking sedih teu bisa macana teu ngarti artina. Tah kudu diartikeun, kudu dijabarkeun kusaha ajengan, mualim, ustad ngajabarkeun eta Al-Qur'an kersana Al-Mukarram Al-Ustaz Zaki Mirza. Dipersilahkan waktu dan tempat kepada beliau. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah. Lampu puteran ge parima syarab kan mubalik. Balain teh pikir Allah. Salamullah ala yasin habibillah. Nah, cicing sih. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah bil hadi. Tong dijemel kayak tong dijemel. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kosong nes jadi meja tadi. Allah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo acungkeun HP na kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Boleh sama-sama semua kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Al-mukarramun wal muhtaramun yang kami muliakan, para kiai, para ajengan, para habaib, para ustadz dan ustadzah, para guru ngaji, juga tokoh dan sesepuh masyarakat di
desa apa namanya? Bojong Sawah. Betul. Bojong. Sebelah mana sawahnya? Ada Bojong Sawah, ada Bojong Sari, ada Bojong Gede. Semalam saya baru dari Bojong Kenyon. Ada yang namanya Bojong Kenyon, Bu. Tapi alhamdulillah saya ini kebetulan baru pulang dari Palembang. Jadi kalau masih kelihatan agak lelah, punten Kiai, mohon maaf. Tapi sampai di sini malah saya hilang semangat lagi. Karena Masya Allah, orang Bojong Sawah, terutama ibu-ibunya cantik-cantik semua. Ahli-ahli surga semua. Kalau ahli surga itu kelihatan dari wajahnya bercahaya. Insya kena lampu, jangan GR dulu. Apa kabar Ibu? Sehat? Baik? Alhamdulillah. Badannya sehat? Alhamdulillah. Dompet? Oke, saya mau tanya dulu ya. Ini soundnya mantep ini Pak. Biasanya kalau Kori, ya boleh tepuk tangan silahkan. Siapa? Pak Amoy. Iya ada. Zianada. Pak siapa namanya? Kang Amoy. Oh pasti istrinya Teh Gemoy. Kita doakan mudah-mudahan beliau yang megang sound ini, operator soundnya masuk surga. Masuk surga sama sound-soundnya sekalian. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah kami baru tiba dan subhanallah atas izin Allah biidznillah kita masih bisa bermuajahah, bertatap muka, karena bagaimanapun yang mahal itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya dulu, kira-kira yang enak ini saya ceramah berapa lama ya? Suka lihat acara Damai Indonesiaku TV One? Sabtu Minggu itu biasanya live siang. Di acara itu biasanya Bu, Kiai kalau ceramah 10 menit lah. Kira-kira kalau sama kayak di Damai Indonesiaku cukup 10 menit kurang? Kurang? 20 menit? Setengah jam? 40 menit? Kalau saya ceramah sampai subuh sanggup? Kurang keras sanggup? Ibu-ibu sampai subuh kuat? Sampai subuh kuat Bu? Masya Allah sampai subuh kuat. Ya Allah, ini mana yang di hadapan saya nini saudara. Ada Saskia Goti, ada Siti Badriah. Baik, nanti kita lihat waktu ya. Dan subhanallah, supaya kita semangat, saya biasanya sebelum ceramah saya panggil dulu, ibu nanti jawab, supaya kita nggak gantuk dan makin semangat. Kalau saya panggil Bu, ibu jawabnya yes. Apa? Bu? Bu? Mantap. Supaya lebih semangat jawab yes-nya, pakai tangan ditarik dari atas ke bawah. Yes. Oke. Mana tangannya? Jangan tinggi-tinggi ya tuh. Angkat tangannya ke atas semuanya. Yang saya panggil enggak angkat tangan, saya doain suaminya nikah lagi. Gimana, setuju Pak? Mantap. Oke, mana tangannya Bu? Yang merasa ibu-ibu dan wanita, saya panggil Bu. Kurang keras, Bu. Bu. Pak. Cemen.
Kalau yang bapak-bapak sih jangan jawab yes, kurang jantan ya. Kalau saya panggil Pak, jawabnya jos. Yang jantungan loncat. Apa jawabnya Pak? Oke, dari ibu-ibu lagi, angkat tangannya Bu. Bu, Bu, Pak. Ya Allah, Bapak Ibu di malam hari ini mudah-mudahan penuh dengan berkah ya. Saya tadi sempat mampir dulu ke rumah sahabat saya, guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Muammar Muda ya. Biasa dipanggil Kiai Muammar Muda, nama beliau Kiai Haji Nawawi. Kita doakan beliau sehat. Beliau ngisi acara dulu, nanti balik lagi ke sini insya Allah. Tadi saya sempat juga dijamu di pojok ruang sana, Masya Allah, bertemu dengan guru kita, Qori internasional, dan subhanallah sajian makan malamnya mantap. Ada teri cek orang Sunda apa teri sama kacang ya. Kalau orang Jakarta kan suka bilang pepes, kalau orang Sunda bilangnya pais. Loh. Iya pais. Teman saya kenapa namanya Muhammad Pais ya? Berarti Muhammad Pepes dong Pak. Alhamdulillah semua panitia yang hadir mudah-mudahan membawa berkah buat kita semua. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, rasa-rasanya kita dalam hidup nih. Nah, sebelum saya lanjut, saya mah tiasa Sundanya. Apa? Ios apa? Oh nggak apa-apa. Padahal istri saya orang Cianjur, Sukanagara, deket kesana lagi nanti rumahnya siapa? Insya Allah hafal. Nama suaminya Lesti siapa? La ilaha illallah. Dulu kalau nggak salah, saya pernah ingat ada berita tentang Lesti ini. Kalau nggak salah pernah dibanting ya. Betul ya? Betul. Habis dibanting diapain lagi Bu? Cekek. Astagfirullahaladzim. Habis dibanting dicekek. Masih apa? Makanya saya mau bilang, ibu-ibu yang sekarang badannya udah gede, gemuk, orang Sunda apa kan gemuk? Botok, montok, gemoy, geboy, asoy, templon, indohoy-hoy. Pokoknya yang sudah botok nggak usah dikurus-kurusin, nggak usah segala diet lah, supaya nggak dibanting suami. Udah jadi gosip nih. Gosip nggak boleh, boleh nggak gosip? Dosa nggak? Dosa. Gibah dosa nggak? Dosa. Udah stop gosip, setuju? Tapi emang si Rizky Bilar kelewatan. Udah istrinya cantik ya. Ini Ustaz jadi nggak pengen gosip. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, nanti ajarin saya bahasa Sunda ya. Mana tahu pulang dari sini, turun dari sini, saya jadi bisa bahasa Sunda kan. Jadi yang namanya dalam hidup itu, kalau kita mau banyak-banyak merasa bersyukur dalam hati, kita harus merasa bahwa rezeki itu bukan cuma urusan ini. Ini apa nih? Jari ibu. Rezeki itu luas, setuju nggak? Jangan cuma uang dimaknai rezeki. Rezeki itu luas. Cek orang Sunda naon luas? Lega. Rezeki itu lega. Ibu kesini badan sehat, bisa silaturahim, itu juga rezeki. Boleh sama-sama
rezeki. Supaya ingat di kepala kalau rezeki itu luas. Ibu punya rumah, hujan besar, gentengnya nggak kebocoran, itu juga rezeki. Anak-anak sehat, masih bisa sekolah, itu juga rezeki. Suami ibu di rumah ganteng, itu juga rezeki. Suami ibu di rumah jelek, itu juga musibah. Semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu. Makanya lihat, setiap kita habis sholat, kita selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya Allah masih memberi kesempatan hidup lagi untuk kita banyak-banyak bersyukur. Kita baca surat Al-Fatihah wajib apa tidak? Wajib. Ada orang mau sholat, wudunya bagus, takbiratul ihramnya sempurna, doa iftitahnya tidak ada yang salah, tapi dia nggak baca Al-Fatihah, sah nggak sholatnya? Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat berikutnya apa? Alhamdulillahirabbil. Terima kasih ya Allah, terima kasih Engkau menitipkan rezeki yang begitu luas untuk kita semua. Alhamdulillah. Walaupun rezeki bukan cuma uang, tapi mau tidak mau zaman sekarang, masih hidup? Masih hidup bahasa Sundanya apa? Hah? Masih hidup? Masih? Masya Allah, yang namanya rezeki itu memang bukan cuma uang, bukan cuma duit, tapi memang duit bukan segalanya. Tapi zaman sekarang segalanya harus dibeli pakai duit. Setuju? Ada fulus, mulus, nggak ada fulus, mampus. Nah ibu beli kerudungan pakai apa? Duit. Cekurang Sunda apa duit? Acis. Beli kuota pakai apa? Acis. Beli bensin pakai apa? Acis. Ibu-ibu makan pakai apa? Tangan atuh. Cuma di sini makan pakai acis. Alhamdulillah. Saya jadi mau nanya nih, mumpung yang banyak datang ibu-ibu ya. Yang namanya perempuan itu saya mau tanya, perempuan sebenarnya matre boleh apa enggak? Innalillahi. Di tempat lain kalau saya tanya gini biasanya ibu-ibunya jawabnya malu-malu. Apa malu-malu? Era? Udah cuma di sini doang gak ada malunya. Wajar perempuan itu matre, boleh nggak bu? Boleh. Duit bukan segalanya, tapi segalanya harus dibeli pakai duit. Tapi rezeki itu luas. Nah, kita mau bahas yang santai-santai aja lah. Ini kan dalam rangkanya apa? Wisuda dan perpisahan. Sekolah ini ya. Masya Allah. Ini siswa-siswinya kelas berapa semua? Cuma di sini siswinya pel-pel. Buat yang di hadapan saya, please jangan terpesona melihat saya. Jadi gini, kita mau ngaji sedikit ya. Ini sering saya sampaikan di mana-mana, saya sampaikan lagi supaya kita paham hidup itu maunya kemana, betul nggak? Udah kita mau hidup sementara, betul nggak? Nggak ada yang selamanya. Semua orang akan menghadapi satu hal yang pasti, yaitu kematian, maut, betul. Semuanya mati. Makanya dulu booming lagunya Ustadz Dery Sulaiman. Orang kaya mati. Sabar. Udah mau mati aja tuh mati. Kita kerjasama, oke? Saya bagian nyanyi, ibu-ibu bagian mati. Bilang mati maksudnya, siap? Oke. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati.
rakyat biasa, Ustadz Zaki, hari ini ada masalah sama saya. Kenapa orang sehat dibilang mati? Semuanya pasti bakal. Ada nggak baju yang bagus kita bawa mati? Ibu pakai kerudungan 350.000, contoh. Seragam 3,5 juta walaupun nyicil setahun. Kerudung 350.000, seragam 3,5 juta, kaos kaki 5.300. Yang ratusan ribu, yang jutaan sama yang 5.300 ada yang dibawa mati. Itulah kematian yang pasti datang. Masalahnya kita sudah persiapkan apa? Ya Allah Bu, kalau dipikir-pikir ya, Allah nggak minta banyak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hamba-hambaku yang beriman kepadaku, aku nggak minta banyak. Ibadah, ibadah, dan ibadah. Contoh salah satu ibadah sholat, Allah nggak minta banyak, cuma minta 5 waktu, betul ya? Tapi yang 5 waktu itu termasuk saya mungkin subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya salah nggak minta banyak, cuma minta 5 waktu. Makanya ketika nanti kita pulang kepada Allah, nggak ada yang kita bawa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang kita bawa hati yang bersih. Namanya hidup sementara di dunia kayak orang jalan-jalan, Bu. Tahu jalan-jalan? Yang namanya jalan-jalan kan pulang mau bawa oleh-oleh ya. Betul nggak? Contoh, saya ajak jalan-jalan ibu-ibu semua ke Palembang. Pasti pulangnya mau bawa apa? Paham. Saya ajak jalan-jalan ke Garut, oleh-olehnya apa? Oh, ngerti. Saya ajak jalan-jalan ke Sumedang, oleh-olehnya apa? Oh, sampai monyong, tahu. Saya diajak jalan-jalan ke Bojong Sawah, apa oleh-olehnya? Petasan. Serius, petasan. Apa Bu? Oleh-oleh dari sini. Kenapa petasan? Karena ada pabrik petasan. Dekat di sini. Ya Allah Bu, tega. Seumur-umur saya ceramah, dibawain pais, dibawain sayur mayur. Cuma di Bojong Sawah, Kiai ceramah bawa apa? Petasan. Semuanya bawa oleh-oleh. Nah ini yang mau saya bahas ya. Hati yang bersih itu bagaimana? Hati yang bersih itu, kalau orang hatinya bersih, hidupnya tenang. Dia tidak pernah iri, tidak pernah dengki. Orang yang sering iri, yang sering dengki, dekat sama penyakit. Leres. Nggak enak Bu, orang yang hidupnya penuh iri dan dengki nggak enak, bener. Tetangga ganti mobil, dia ganti penyakit. Tetangga ganti motor, dia ganti dokter. Tetangga ganti kulkas 2 pintu, dia ganti resep. Enak nggak hidup begitu? Hidup itu yang paling enak selalu ucapkan Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Semuanya sudah Allah atur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ibu emang pernah mesen muka model kayak begini kita? Enggak, udah setelan pabriknya kan? Jadi nikmati saja Bu yang sudah ada. Walaupun hidung itu kan rezeki dari Allah, tadi sudah kita bahas. Bahkan hidung saja rezeki. Walaupun Allah ngasih bentuknya beda-beda. Yang pesek, yang mancung. Mancung, pesek. Pesek itu orang Sunda apa kan? Demes. Teman saya namanya Siti Demes. Aya nu mancung, aya nu demes.
Mau demes, mau mancung kan yang penting judulnya hidung bisa apa? Nafas, selesai. Ibu mau hidungnya mancung, tapi lubangnya 2 ngadep ke atas. Stres, Bu. Alhamdulillah. Nah, maka gini, malam ini saya mau ngajak kita berpikir supaya ngajinya ringan, pulang bisa diamalkan. Orang itu tujuan hidupnya beda-beda, ya. Ada orang yang hidupnya cuma pengen senang, ada yang mau bahagia, ada yang pengen berkah. Jadi tujuan hidup itu ayat tilu. Ada 3, senang, bahagia, berkah. Boleh sama-sama? Senang, supaya ingat di memori kita. 1, 2, 3. Rumusnya orang senang belum tentu bahagia. Orang bahagia belum tentu. Tapi orang yang berkah sudah pasti bahagia dan senang. Pintar. Siapa orang yang hidupnya cuma mau cari senang? Orang kalau mau cuma senang mah gampang. Cek orang Sunda mah hardolin. Apa hardolin? Dahar, modal, ulin. Ada orang yang makan untuk hidup, ada yang hidup untuk makan. Mana yang lebih bagus? Makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Dan kalau orang hidup cuma isinya makan, ujung-ujungnya nggak beda dengan binatang. Hardolin. Senang ukurannya dunia. Ibu kalau mau senang cari dunia sebanyak-banyaknya. Pakai mobil semewah-mewahnya, tinggal di rumah yang semegah-megahnya, pasti senang. Tapi ingat, kembali ke rumus awal, orang senang belum tentu bahagia. Nih contoh senang. Ibu lebih senang mana sama suaminya? Dikasih uang 50.000 apa 500.000? Jangan munafik, biasa aja. 50.000 apa 500.000? Mantap. 500.000 apa 5 juta? Keren. Ibu lebih pilih mana sama suami, dibeliin motor apa mobil? Sip. Mobilnya yang 100 juta apa yang 1 miliar? Wow, enggak salah Pak, matre Pak. Kalau punya istri model begini besok pagi saya tukar tambah Pak. Ini orang yang senang ukurannya dunia, tapi orang yang senang belum tentu bahagia. Senang bahasa Arabnya as-surur. Apa? As-surur. Bahagia bahasa Arabnya al-hasanah. Oke. Ada doa yang selalu kita baca di setiap penghujung doa. Apa doanya? Sama-sama. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Ternyata yang kita minta sama Allah bukan senang tapi hasanah, bahagia. Bagaimana orang yang bahagia? Orang yang bahagia itu orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Makanya ibu bersyukur ya. Sekarang ibu-ibu, ya Allah Bu, makhluk paling hebat yang Allah ciptakan itu perempuan, wanita. Cek orang Sunda apa perempuan? Awewe. Perempuan itu harus banyak-banyak bersyukur Bu ya Allah. Makanya sampai ada istilah the power of emak-emak. Emak-emak itu perempuan. Kenapa sampai ada istilah seperti ini? Karena perempuan itu dibilang makhluk hebat tapi aneh, dibilang makhluk aneh tapi hebat. Tuh perempuan. Perempuan itu menang banyak Pak. Contoh, urusan dunia yang menang banyak ibu, urusan akhirat yang tanggung jawab suami. Contoh, saya kasih contoh ya, Bu, suami istri, yang banting tulang siapa? Suami. Yang peras keringat siapa? Suami. Yang nyari duit siapa? Yang habisin duit? Urusan dunia menang banyak. Sekarang ibu di dunia bikin dosa,
di dunia bikin dosa, yang tanggung jawab di akhirat siapa? Kita, tenang. Sekarang suami bikin dosa di dunia, yang tanggung jawab siapa? Suami lagi yang kena. Berarti perempuan itu menang banyak. Contoh lagi ya, ada seorang istri suaminya meninggal, wafat. Kalau ada perempuan suaminya meninggal, boleh nggak ini perempuan langsung dinikahi lagi? Nggak boleh. Ada namanya masa iddah, ada masa tunggu. Kalau ada istri ditinggal wafat sama suaminya, berapa lama masa iddahnya? 4 bulan 10. Ingat-ingat itu, 4 bulan 10. Makanya kalau ada perempuan di kampung sini suaminya baru meninggal 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, jangan ganjen. Suami baru meninggal 2 hari, oh make up, beli skincare. Yang kanan blush on yang merah, yang kiri biru. Ada berondong lewat, hai Cin. Boleh nggak? 4 bulan 10. Kalau yang diceraikan sama suaminya berapa bulan? 3 bulan. Kalau yang ditinggal mati 4 bulan 10. Oke. Istri ketika meninggal tidak boleh langsung dinikahi oleh pria siapapun. Sekarang saya tanya, laki-laki, para suami, bapak-bapak, termasuk saya, istri kita mati malam ini, Pak. Kok Bapak amin? Ada suami istrinya mati malam ini, besok subuh sebagai laki-laki boleh nggak nikah lagi? Boleh, tapi nggak tahu diri. Itu namanya tidak menjaga perasaan almarhumah istrinya. Bu, ada teman saya, istrinya meninggal. Kan kalau orang meninggal dibacain Yasin, betul ya? Dibacain Fatihah. Ini enggak, istri meninggal Pak, dilompatin dilangkain, dilompatin dilangkain. Itu tamunya semua kesel, protes. Pak Haji, istri mati kenapa nggak diyasinin, malah dilompatin, malah dilangkain? Kata suaminya, ini yang minta istri saya Pak. Istri saya waktu hidup dia teriak-teriak terus. Dia bilang apa? Ayah, kamu kalau mau kawin lagi langkain dulu mayat saya. Saya langkain. Mumpung yang dilangkain gak marah Pak. Inilah bedanya laki-laki dengan perempuan. Ibu yang paling banyak kesempatan buat bahagia. Saya tanya lagi, ada laki-laki besar, perkasa, ya. Di sini ada yang jomblo nggak? Ada yang jomblo? Jomblo itu ada 2, ada gadis, ada janda. Janda ada janda. Ada apa banyak? Ada apa banyak janda? Mana yang janda angkat tangan? Banyak tapi nggak ada angkat tangan. Pokoknya yang masih jomblo, masih gadis, saya doain mudah-mudahan nanti dapat jodohnya. Jodohnya cumi rebus. Tahu nggak cumi rebus? Calon suami rekeningnya bagus. Insya. Kalau yang di depan ini sih dari wajah-wajahnya nih, saya lihat ini laki-laki kopi sianida. Tahu kopi sianida Pak? Komunitas pria siap nikahin janda. Jadi perempuan itu enak betul Bu, Masya Allah. Ada laki-laki badannya perkasa, masih sehat, tapi di rumah aja nggak cari nafkah. Dosa apa pahala? Dosa. Laki-laki itu wajib mencari nafkah. Ada 2 tangan yang pernah dicium sepanjang hidup baginda Rasulullah SAW. Berapa tangan Bu? 2. Yang pertama tangan dari putri baginda Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra. Tangan yang kedua tangan seorang sahabat yang bagian atasnya berwarna hitam. Rasul kaget melihat, "Madza waqa biyadika ya fulan?" Kenapa tanganmu berwarna hitam? Apa kata si fulan tadi? Ini tanganku bekerja keras aku ya Rasulullah. Aku ini pemecah batu. Aku naik ke bukit, aku pecah batu, aku bawa ke pasar, aku jual untuk orang-orang bangun bangunan rumahnya. Dari pagi mulai sampai jelang malam aku terperas keringat, membanting tulang, terkena terik matahari. Bapak Ibu,
Rasulullah melihat tangan itu tidak mengucapkan apa-apa, diambil tangan itu, diciumi oleh baginda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hadhihi yadun yuhibbuhullahu wa rasuluh. Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Tuh lihat. Laki-laki wajib mencari, tapi perempuan, istri, orang Sunda naon istri? Istri, pamajikan, perempuan, istri, badan sehat, tidak sakit, di rumah aja, dosa apa pahala? Enakan jadi perempuan. Padahal yang diurus cuma 3 tempat. Dapur, sumur, ulang lagi, dapur. Yang paling enak ibu urus yang mana? Astagfirullah. Ini kasur. Yang diurus cuma dapur, sumur, kasur, tapi dapat pahala apa enggak? Itulah wanita yang bahagia, dia menjalankan tugasnya. Wanita yang di rumah saja, Bu, ya Allah, pahalanya dapat pahala jihad. Apa pahalanya? Jihad. Barang siapa yang meninggal sedang beribadah, mengabdikan diri pada suami, maka Allah hitung dalam keadaan jihad fi sabilillah. Pak Ustaz, suami saya PNS, tahu PNS? Pegawai. Bagaimana caranya Pak Ustaz kalau saya mau dapat pahala dari suami saya? Udah gampang. Suami mau kerja, ibu siapin seragam, setrika seragamnya, gantung di hanger, tahu hanger? Yang buat gantung baju itu, ibu sambil sholawatin supaya dapat pahala sholawat, ibu cium seragamnya. Wah, nyium seragamnya aja dapat pahala apa enggak? Dapat, apalagi nyiumin yang punya seragam. Setuju Pak? Mantap. Iya, kalau suami saya PNS Pak Ustadz, suami saya cuma tukang sayur yang pakai gerobak. Gimana caranya supaya saya dapat pahala? Gampang, habis subuh keluarin gerobaknya, ibu siram sayurnya sambil sholawat, supaya tambah pahala, ibu cium gerobaknya. Wah, pahala nggak? Pahala. Pak Ustadz, suami saya tukang ojek. Tahu tukang ojek? Gimana caranya supaya saya dapat pahala? Gampang, habis subuh keluarin motornya, ibu standarin 2, ibu gas-gas supaya panas, sambil baca sholawat, udah panas, supaya dapat pahala tambahannya, ibu cium knalpotnya. Wah, kira-kira pahala apa jongkor, Bu? Perempuan banyak bersyukur, ucapkan alhamdulillah. Nih, ibu yang malam ini dikasih sama suami ngaji 100.000, alhamdulillah. Yang dikasih cuma 50.000, alhamdulillah. Yang dikasih 10.000, alhamdulillah. Yang dikasih 1.000, innalillah. Semuanya harus serba alhamdulillah. Kenapa harus alhamdulillah? Karena semua rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perempuan segala nafasnya, segala gerak-geriknya itu adalah ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ibu kalau nggak bersyukur mau bagaimana lagi? Betul nggak? Teman saya punya istri, teman saya penghasilannya sehari cuma bawa uang 50.000. Berapa, Bu? 50.000. Istrinya protes. Apa kata istrinya? Ayah, kayak tetangga sebelah dong, pulang kerja bawa uang 200.000, 300.000, ayah cuma 50.000. Ya Allah, Bu, suaminya kasihan, suaminya nangis, di sepertiga malam dia sholat tahajud, minta dibukakan rezeki oleh Allah. Habis subuh dia panasin motornya, dia berangkat. Sebelum berangkat bahkan dia sholat duha dulu di satu musola, dia mampir. Nggak nunggu sampai sore, alhamdulillah jam 1 siang dia sudah ke rumah, dia pulang bawa kantong kresek isinya uang. Apa isinya? Lihat, tahajud, duha, berangkat cari rezeki, pulang bawa kresek. Istrinya nanya, ayah itu apa? Uang.
Berapa? Alhamdulillah berkat tahajud dan duha ini mama 12 juta. Alhamdulillah. Istrinya nanya, ayah motor mana? Gue jual tadi sekali. Ya perempuan itu kan harus pintar-pintar bersyukur ya bu. Sekarang ibu kalau dikasih sama suami 50.000 atau 100.000, 100.000 lah. Kata suaminya, mama ini 100.000 buat setahun. Buat berapa bu? Cukup nggak? Tapi tetap harus alhamdulillah. Ibu coba berpikir, beli apa yang 100.000 bisa buat setahun? Kalender. Ke pasar beli kalender. Suami minta kopi sobek bulan Januari, makan sendiri. Jadi bahagia itu adanya di dalam hati. Orang yang bahagia merasa cukup dengan apa yang sudah Allah titip, lisannya dekat dengan kalimat alhamdulillah. Makanya ada lagunya Opik kan, bersyukur kepada Allah. Kepada siapa lagi kita bersyukur? Allah nggak minta banyak, Allah cuma minta sembahlah aku lewat sholat 5 waktu. Lihat orang sholat, kalau takbiratul ihram yang diangkat berapa tangan? 2. Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Kalau orang sudah mengangkat kedua tangan, artinya dia apa? Menyerah. Dia pasrah. Ya Allah, saya menyerah. Jalan hidup apapun yang kau titipkan, aku berpasrah dan kami ucapkan selalu alhamdulillah. Inilah orang yang selalu berbahagia. Tadi rumusnya, orang senang belum tentu, orang bahagia belum tentu. Terus Ustadz, apa syaratnya supaya berkah? Kalau orang mau berkah, maka syaratnya harus banyak-banyak sedekah. Nih rumusnya gini, orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Hafal? Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya. Hafal ya? Oke, 1, 2, 3. Nah. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya gas. 1, 2, 3. Itu kenapa ada yang sembilit? Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya pelit. Jadi kalau mau berkah rumusnya apa? Sedekah. Bu, sedekah itu harus dengan uang apa tidak? Tidak. Senyum sedekah bukan? Sedekah. Jadi kalau ibu nggak punya uang tetap bisa sedekah kan? Dengan apa? Dengan banyak-banyak di rumah, suami ngasih uang dan ngasih uang, senyum, itu dapat pahala sedekah. Bapak di rumah, istri masak nggak masak harus tetap senyum. Sekarang kalau mau banyak pahala sedekah di jalan nih, pulang bu dari sini sampai rumah kan gelap tuh, nggak ada orang, sendirian senyum. Itu kira-kira dapat pahala apa gila? Alhamdulillah. Orang senang belum tentu, orang bahagia belum tentu berkah. Tapi orang yang berkah pasti hidupnya bahagia. Dan lihat, kita kalau lagi sholat ada gerakan namanya gerakan orang sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal, sama-sama, subhana rabbiyal a'la. Ya Allah ibu, kita ini hamba Allah yang lemah, kepala ini kan paling penting ya. Seorang wanita ketika bersujud dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, karena surga seorang istri bukan pada orang tuanya, tapi surga seorang istri ada pada siapanya? Pada suaminya. Sejelek-jelek suami ibu itu suami siapa? Ya suami ibu lah. Harus tetap dihargai. Suami imam, istri makmum. Makmum ikut imam apa makmum, apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Nih saya kasih contoh, sama-sama jawab ya.
Kalau makmum itu ikut imam, sama-sama waladhdallin. Aminnya gimana waladdolinnya kan? Waladdolinnya panjang, aminnya juga panjang. Coba yang ini, waladdallin. Waladdallin. Dolin. Lip. Sama kayak orang ngucapin salam. Saya salam, ibu jawab salam. Pasti yang jawab ikutin saya. Assalamualaikum. 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 Nah, itu makmum ikut imam. Jadi kalau ibu mau bahagia, ibu mau banyak-banyak berkah, selain taat sama suami, harus banyak-banyak sedekah. Pulang dari sini kita amalkan. Di rumah yang masih banyak makanan, di lemari yang masih banyak cemilan. Jangan sampai tetangga tidur dalam keadaan lapar, tapi kita tidur dalam keadaan kenyang. Prinsipnya dalam hidup hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Mau masuk surga nggak sih Bu? Mau masuk surganya nanti apa malam ini? Ya nanti lah. Kalau malam ini artinya itu nekat mati. Pertanyaannya, apa ibu sudah menyiapkan bekal? Kita belum tahu. Apa bekalnya? Di antaranya sedekah jariyah. Sedekah jariyah, berapapun yang kita sedekahkan niatnya lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan di rumah saja jihad. Terus Pak Ustadz, kalau ada perempuan ikut nyari uang, kerja di kantor, apa boleh? Boleh selama dengan catatan dia harus izin dengan suami, harus mendapatkan ridho suami. Ada perempuan yang mujahadah. Siapa perempuan yang mujahadah? Perempuan yang bukan hanya senang, bukan hanya bahagia, bukan hanya dia berkah, tetapi ketika di sepertiga malam dia mengambil air wudhu, dia pakai mukena, gelar sejadah, dia dirikan sholat apa? Tahajud. Dia ceritakan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini dalam rangka apa yang kita saksikan bersama, mudah-mudahan keberkahan Allah turunkan malam hari ini. Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, semoga keluarganya sakinah, amin, mawaddah warahmah. Anak-anaknya juga anak-anak yang saleh dan salehah. Maka dari itu, yuk kita bacakan surat Al-Fatihah untuk sekolah ini, untuk siswa dan siswinya. Semoga sekolah ini juga semakin bermanfaat buat masyarakat sekitar. Siswa-siswinya semakin cinta dengan orang tua, semakin sayang dengan Allah, juga semakin berbakti terhadap guru-gurunya. Kita baca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, pulang dari sini jangan lupa yang punya suami cari suaminya. Suaminya siapa? Sendiri, jangan suami tetangga. Cium tangannya, minta maaf. Anak-anak yang masih punya ibu, cium tangan ibunya, minta maaf. Apalagi yang belum menikah, surga di bawah telapak kaki ibu. Mari sama-sama kita berdoa, semoga malam hari ini penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu, nanti Ustadz Muammar Muda ya?
masih mau hadir lagi di tengah-tengah kita. Sama-sama kita berdoa. Al-Fatihahnya sudah tadi, kita angkat kedua tangan kita. Allahumma bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Sama-sama kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di waktu yang semakin malam, mudah-mudahan kita kembali ke rumah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Izin saya tidak bisa lama Ibu karena sudah ditunggu juga sama keluarga, kebetulan lagi berlibur di daerah Ciawi. Semoga kita semua sehat. Salam buat keluarga semuanya. Yang sedikit mudah-mudahan bermanfaat banyak. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.